kamu? Dua-dua. Dua-dua. Sudah. Masih cukup lah waktunya. Kita tambah waktu. Tidak boleh, saya ada time eaternya ini. Salah satu. Dua tapi sini aja. Ini. Nggak mau yang ini. Katanya suruh milih. Dua ya. Oke, saya nurut sama Pak Sun. Soalnya yang memberi ikut ini Pak Sun. Yang memberi temanya juga Pak Sun. Jadi saya nurut sama Pak Sun. Malam ini ya Pak Sun. Oke. Ya, Bapak Ibu. Sekitar 10 tahun yang lalu saya pernah kena HNP. Ada yang tahu HNP? Syaraf kejepit. Ada yang pernah ngalami? Ya Pak Sun, saya Bu Eni. Rasanya gimana Bu Eni? Rasanya nyeri. Pada posisi kalau lemah, Kumat sini. jalannya kayak jalan kepiting. Jalan kepiting ya Bu Eni. Kalau Pak Sun mana? Oh ini ya kayak saya kanan loh. Saya di ruas 34. Nah, ini. Oh sama 45 34. Oh sama 11. Oh. Ikut-ikutan. Iya. Rasanya Bapak bagi yang belum pernah ngalami, jangan sampai ngalami. Di eman-eman badannya. Kita harus olahraga, kita harus punya tubuh yang sehat. Ini modal utama kita. Tubuh kita harus kita jaga sampai tua Bapak Ibu. Mama saya umur 81 itu masih bisa tiap hari olahraga jam 4, jalan kaki, masih kulineran, naik HIS sama teman-temannya. Itu janda-janda semua, 80 tahun semua naik HIS ke Solo. Halo, aku perjalanan ke Solo mau makan tongkleng, makan durian, makan macam-macam. Karena mereka olahragawan, jadi mereka punya semangat yang tinggi. Ditinggal suaminya tetap sukacita, tidak melungkruk. Jadi seperti itu kita harus sehat Bapak Ibu. Nah, ini kenapa saya pasang foto ini? Karena dulu saya seperti ini. Saya suka sekali olahraga. Mundur ya ceritanya, maaf. Saya tidak lihat fotonya. Dulu saya itu suka sekali olahraga. Waktu saya kuliah tiap hari treadmill, saya angkat beban. Ya kalau tidak olahraga tidak enak. Tapi saya tidak peka dengan badan saya. Jadi saya kayak memforsir ya. Badan saya tidak kuat, saya paksa. Ya itu mungkin akibatnya, makanya saya kena HNP. Nah, ketika saya kena HNP 10 tahun yang lalu itu kambuh, rasanya itu menyiksa sekali. Muka saya tidak pernah sukacita, saya nggak pernah senyum. Muka saya seperti diuntal-untal kertas, jelek banget Bapak Ibu. Karena nahan sakit itu loh, nahan sakit itu tuh tidak tahan. Nah, terus akhirnya saya juga pernah sampai lumpuh karena HNP itu. Jadi suatu hari saya di Surabaya, saya lumpuh dan akhirnya nggak bisa jalan. Puji Tuhan, saya disembuhkan oleh mendapat penanganan oleh sinsai dari Cina, ditusuk jarum. Nah, tapi mereka beda caranya. Tusuk jarum itu kayak ujungnya ada dupa, pentolan gitu dibakar. Jadi seperti kayak disetrum-setrum seperti itu. Di sini belum ada. Nah itu saya langsung bisa jalan. Dari yang nggak bisa jalan langsung bisa jalan. Tapi ya tetap kambuh. Jadi kita harus tetap olahraga. Nah lalu berapa bulan kemudian saya kambuh lagi HNP-nya. Terus saya dikenalkan oleh teman saya, instruktur Pilates. Dia bilang kalau dia bisa, instruktur ini bisa menyembuhkan penyakit saya. Lalu awalnya instruktur saya itu mengajak saya latihan Pilates. Ya olahraga, ya seperti yoga, seperti itulah, peregangan otot dan lain-lain. Pertama ya lumayan, tapi lama-lama kok saya agak bingung ya. Kok lama-lama saya suruh rebahan, saya dipijit, jadi malah kayak dilus-lus seperti itu. Tapi malah cepat sembuh. Aneh kan Bapak Ibu. Terus kami sering ngobrol, jadi seminggu 3 kali terapi.
Pertama senam-senam dulu, angkat beban juga sedikit. Lama-lama seperti dielus-elus. Saya agak curiga ini kok agak aneh ya terapinya ya. Terus ternyata dia sering ngobrol, kami semakin dekat. Lalu dia cerita seperti ini. Oh, kamu tahu nggak tentang prana healing? Aku tuh sering loh prana healing. Kalau aku sakit, cara aku menyembuhkan sakitku, aku pergi ke tempat prana healing. Oh, saya ngadep, waduh, aku kok diobati orang yang melenceng. Karena kita tahu ya, ajaran Katolik itu tidak mengakui prana, tidak mengakui reiki. Saya bingung, aduh gimana ini? Padahal saya pengen sembuh, ini udah baikan. Ya akhirnya saya doa sama Tuhan, Tuhan, aku mau sembuh, tapi kok ini healerku seperti ini ya, penyembuhku seperti ini, dokterku kok seperti ini, mana ya Tuhan? Maka Tuhan tolong, kalau memang instruktur saya ini memang cara menyembuhkan saya bukan daripadamu, saya jangan sembuh, jangan sembuhkan saya, biar dia bingung cari cara, biar dia bingung semua pasien yang diobati dia sembuh, tapi saya tidak sembuh. Dan akhirnya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Berapa minggu kemudian terapi saya telepon, dia bilang kalau HNP-nya dia kambuh, dia tidak bisa bangun, dia tidak bisa menerapi saya, dan akhirnya berhenti terapi saya. Ya, puji Tuhan ya. Terus tapi berapa minggu kemudian Tuhan memberi jawaban lain. Saya dikenalkan fisioterapis terbaik di Solo. Kalau ada yang tahu, promosi sedikit ya, spilling Pak Heru Kunto, ada yang tahu? Ya, saya sampai sekarang sekeluarga juga, Bu Luna juga ya. Ya itu keluarga Sritek, keluarga Sunmotor, semua orang-orang kaya, dari yang kaya, dari yang tidak punya, dan yang kaya semua terapi di sana. Saya mengikuti terapi rutin seminggu 3 kali, dan beliau menganjurkan secara realistik HNP itu tidak bisa sembuh total. Kita harus tetap menjaga stamina kita. Jadi saya disuruh terapi dan disuruh berenang setiap hari untuk melatih otot punggung saya. Saya renang setiap hari. Puji Tuhan akhirnya saya sembuh. Dari kejadian ini saya mau berkata, puji Tuhan saya merdeka. Saya merdeka dari keinginan ego saya, dari saya ingin sembuh, tapi ini dari bukan dari Tuhan, ya bukan disembuhkan dari Tuhan. Tapi kalau saya tidak terapi dengan ini waktu itu, saya tetap sakit. Nah, saya merdeka, saya mau pilih waktu itu, karena saya waktu itu juga bingung ya. Saya berdoa kepada Tuhan untuk memberi jalan lain, untuk menyatakan kalau ini memang bukan dari kuasa Tuhan. Nah Bapak Ibu, maka saya mengajak Bapak Ibu, bila suatu hari nanti mengalami masalah, kebimbangan, kekhawatiran, maka Bapak Ibu bawa doa. Bapak Ibu harus berani memilih antara ya dan tidak. Antara ini aku mau jalani sesuai tidak dengan firman Tuhan. Jika sesuai ya, aku katakan ya. Jika tidak sesuai, harus berani dengan tegas berkata tidak. Ya itu sharing saya Bapak Ibu. Berapa menit ini? Lama ya. Oke, kesimpulan. Kebenaran yang memerdekakan adalah kebenaran yang dinyatakan oleh Yesus, memiliki kuasa untuk membebaskan kita dari hamba dosa, untuk menerima hidup baru, dan kita dapat menjadi anak-anak Allah yang merdeka. Kita berani, kita dengan tegas dapat berkata ya pada kebenaran dan tidak pada dosa dan godaan-godaannya. Saya mau katakan, waktu saya menderita HNP, saya dibawa kepada pilihan, ya saya mau terus terapi dengan guru itu, atau tidak, saya mau pilih yang lain.
saya dapat, pilih yang lain. Saya berani katakan tidak. Saya tidak mau katakan ya. Yang kedua, saya punya ketika saya pernah suatu hari diberi pilihan supaya ada untuk tunduk kepada suami, padahal saya ingin melayani. Nah, saya memegang firman Tuhan, walaupun itu melayani Tuhan, tapi saya harus tunduk pada suami. Saya pilih firman Tuhan, karena firman Tuhan ya dan amin. Saya tetap tunduk pada suami. Yang seperti itu Bapak Ibu, kita harus berani menyatakan ya dan tidak pada dosa ya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berefleksi. Ada 2 pertanyaan refleksi. Yang pertama, apakah kita sudah menjadi murid Kristus yang sejati, mau terus dengan tekun belajar firman Tuhan dan tetap hidup dalam firman-Nya? Atau saat ini keadaan kita masih sama seperti orang Yahudi yang merasa cukup hanya menjadi pewaris kerajaan Allah, cukup hanya berbuat baik dan yakin hanya dengan status itu kita pasti selamat, kita pasti masuk ke surga. Nah, Ibu silakan merefleksi sendiri. Dan saya mengajak Bapak Ibu setelah berefleksi untuk menyanyikan sebuah lagu sebagai refleksi kita. Mari di pujian